حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita buka taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat famili kita, orang-orang yang kita cintai, atau siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah masjid Atul ini, dan juga siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran, dan waktunya untuk masjid ini. Mereka-mereka yang telah meninggal dunia, kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan, dan kekhilafan selama hidup mereka. Terima semua kebaikan dan amal soleh dan ibadah yang dilakukan selama hidup mereka. Lapangkan ya Allah mereka di dalam kubur masing-masing, dan masukkan ya Allah mereka semua ke dalam surga ya Allah. Dan juga dengan tawasul dengan Fatihah ini, kita berharap mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Segala penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin yang ada pada diri kita, yang ada pada keluarga kita, yang ada pada orang-orang yang kita cintai, yang ada pada siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, yang ada pada siapapun orang yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya, dan waktunya untuk masjid ini. Mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat segala penyakit lahir dan batinnya. Allah mudahkan segala urusan, dan Allah mudahkan segala persoalan yang sedang dihadapi. Dan kita semua berharap mudah-mudahan Allah meluaskan dan memberkahi rezeki yang diberikan kepada kita semua, sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita, ya Allah, jadikan mereka semua anak yang soleh dan soleha, yang taat beribadah kepadamu ya Allah, yang berbakti kepada orang tua mereka ya Allah, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan jadikan kita semua orang-orang tua yang mampu mendidik dan mampu mengantarkan kepada kesuksesan dunia akhirat mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tema yang akan kita bahas, walaupun pembahasan ini tidak sampai detail sekali, karena kalau kita bahas secara detail rasanya tidak cukup waktu yang sangat terbatas.
yaitu tentang bertakwa dimanapun kita berada. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Kita masih di bulan Dzulhijjah, di bulan di mana umat Islam merayakan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Terus terang, rasanya tidak perlu lagi kita berpolemik tentang apa hukum merayakan Maulid Nabi. Karena bagaimanapun tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah habis-habisnya. Dan bukan silaturahim yang terjalin, kadang-kadang bisa hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada diri kita. Kalau kita terjebak dalam mempersoalkan hal-hal yang seperti itu. Nah, persoalannya adalah kalau kita berbicara tentang Maulid Nabi, Maulid itu apa sih artinya? Kalau kita kaji secara bahasa, ya secara bahasa etimologi, kata Maulid itu adalah kata yang disebut dengan istilah ya, ismuz zaman. Apa itu ismuz zaman? Nama atau kata yang menunjukkan arti waktu. Jadi Maulid itu sendiri kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya adalah waktu kelahiran. Jadi kalau Maulid Nabi Muhammad SAW itu artinya adalah waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin fair, ya, berita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW ini jauh sebelum Rasul ada. Itu sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu dalam Zabur dan dalam Injil, bahwasanya informasi kelahiran seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh Allah pun mim ba'di ismuhu Ahmad. Itu dalam Al-Qur'an. Informasi Al-Quran yang menyatakan bahwa di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu yang bernama Zabur, atau kepada Nabi Isa, yaitu kitabnya, kitab Injil, itu sudah ada informasi akan lahirnya seorang yang bernama Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Bahkan dalam perjanjian lama, ya, saya pernah baca dalam Injil dalam perjanjian lama dan dikomentari oleh seorang kristolog yang bernama Ahmad Deedat, ya, dalam bukunya The Choice. The Choice ini bisa dicari, Bang, ya, buku The Choice. Itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Penterjemahnya namanya Dr. Setiawan Budi Utomo, alumni Madinah. Itu The Choice, itu dikatakan bahwa Ahmad Deedat mengungkapkan satu ayat dalam perjanjian lama, bahwasanya dalam perjanjian lama dikatakan Nabi yang terakhir nanti, kalau dalam bahasa kita sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu adalah dari saudaramu, bukan dari golongan kamu. Itu bahasanya. Kenapa dikatakan dari saudaramu, bukan dari golonganmu, hei Bani Israel? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya istri dua. Istri yang pertama bernama Sarah, istri kedua bernama Siti Hajar. Tapi dari istri yang kedua inilah anak pertamanya yang lahir, ya, lebih tua, yang bernama Ismail. Baru tidak lama setelah Ismail lahir, barulah lahir anak yang kedua dari istri yang pertama yang bernama Sarah, dinamakan Ishak. Pendek kata, ya, pendek kata. Dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam
istrinya yang kedua yang bernama Siti Hajar melahirkan putra yang juga dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul yang bernama Ismail. Nah, dari istrinya yang pertama yang bernama Sarah lahir seorang putra juga yang bernama Ishak dan diangkat dan dipilih juga oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Maka antara Ismail dan Ishak ini bersaudara satu bapak, yaitu Ibrahim lain ibu. Ismail ibunya Siti Hajar, Ishak ibunya adalah Sarah. Tapi ini bersaudara. Silakan buka dalam kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rafiqul Maktum. Subhanallah. Dalam nasab yang ke-60, keturunan yang ke-60 dari Nabiullah Ismail alaihissalam, baru lahirlah yang bernama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah dari keturunan Ibrahim, dari anak yang bernama Ismail, itu sampai nasab ke-60 nggak ada nabi, nggak ada rasul. Tapi berbeda dengan dari anaknya Nabiullah Ibrahim yang bernama Ishak. Itu kalau kata orang Betawi bererot lah, orang-orang pilihan yang menjadi nabi dan rasul. Ishak misalnya, anak yang bernama Yakub pun dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Dan Yakub inilah yang dinamakan sebagai Israel. Israel ini yang bernama Yakub inilah mempunyai 13 orang anak di dalam sejarahnya, 1 perempuan 12 laki-laki. Dan dari 12 laki-laki itu ada lagi yang terpilih menjadi nabi dan rasul yang bernama Yusuf. Turun sampai Nabi Isa, itu nabi dari Nabi Yusuf sampai Nabi Isa semua itu Bani Israel, anak cucu dari Nabi Yakub alaihissalam, yang mana Yakub ini cucunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang bernama Sarah. Jadi Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, sampai kepada Rasul Isa alaihissalam. Itu Bani Israel semua. Nah, kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, yaitu kepada Bani Israel yang bernama Zabur, dan kitab suci yang Allah turunkan juga kepada Nabi Isa, yang mana Nabi Isa ini juga Bani Israel. Di situ sudah ada informasi nabi yang terakhir itu adalah bukan dari golonganmu tapi dari saudaramu. Itu dalam perjanjian lama, Pak, silahkan dicek. Dan untuk lebih jelasnya penjelasan ini baca buku yang ditulis oleh Ahmad Deedat, yaitu The Choice yang saya katakan tadi. Jadi kelahiran Nabi Muhammad SAW, khususnya waktu kelahiran Nabi Muhammad ini, ratusan tahun sebelum Rasul lahir itu sudah ditunggu-tunggu, sudah ada informasinya gitu. Sudah ada informasinya. Ada beritanya bahwa nabi yang terakhir ini adalah nabi bukan dari golongan Bani Israel, tapi dari golongan saudaranya Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Ibrahim dari anaknya yang bernama Ismail alaihissalam yang menurunkan bangsa Arab. Yang menurunkan bangsa Arab, yaitu suku Quraisy. Nah, jadi nggak perlu ada polemik tentang kelahiran Nabi. Karena yang disebut maulid itu artinya adalah waktu kelahiran. Dan sudah ada info tentang berita akan lahirnya seorang yang bernama Muhammad. Ya otomatislah kelahiran seorang yang seperti ini dinanti-nanti oleh umat manusia. Nah, bagaimana cara memperingatinya? Nah, itu yang mungkin harus
Nah, itu yang harus kita pelajari. Bagaimana cara memperingatinya? Kalau memperingati Maulid di situ ada ungkapan, sholawat, baca Quran, ada tausiah, ada silaturahim dan sebagainya. Saya rasa di mana salahnya, Bang? Berbeda kalau memperingati Maulid itu dengan cara, mencampur adukkan perbuatan-perbuatan yang di situ melanggar syariat, perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Nah, itu satu. Kedua, risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW ini, ya, nanti kita buktikan dengan hadis tadi ya. Risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW ini digaransi dan dijamin oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Ini garansi dan jaminan langsung dari Allah, Pak. Ya, garansi dan jaminan langsung dari Allah sebagai Sang Khalik. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tertarik menjelaskan dulu kata-kata arsalnaka. Ya, arsalnaka, di situ ada beberapa poin dari kata arsalnaka yang kita bisa simpulkan. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau, ya, mengutus engkau, hai Muhammad. Jadi yang satu poinnya, yang mengutus Nabi Muhammad menjadi Rasul adalah Allah. Itu satu. Poinnya, yang diutus oleh Allah menjadi Rasul adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Nah, dalam mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad itu risalah. Nah, ini kata-kata wa ma arsalnaka, ya. Jadi yang mengutus Nabi Muhammad ada Allah Subhanahu wa taala. Yang diutus sebagai Rasul, yang dipilih oleh Allah menjadi Rasul adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dalam mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ini mengamanahkan kepada Rasul yaitu risalah. Ya, risalah. Nah, kalau kita dalamkan lagi, risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad atas perintah Allah, yang ditugaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia, itu isinya apa? Buka Al-Quran surat, ya, Al-Baqarah ayat 208. Apa kata Allah? Udkhulu fis-silmi kafah. Berislamlah engkau, ya, masuklah engkau ke dalam Islam itu secara utuh, secara kafah. Berislam secara kafah itu harus ada 3 hal. Satu, ya, berakidah yang benar, dan akidah ini bicaranya adalah iman dan fungsinya sebagai landasan kehidupan. Dan bicara tentang keimanan, bicara tentang risalah akidah ini, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad isinya sama, yaitu ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu perintah dari Allah kepada seluruh umat manusia dan seluruh makhluk, termasuk makhluk jin dan semua makhluk Allah, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dan wala tusyriku bihi syai'an. Jangan sekali-sekali engkau melakukan perbuatan syirik. Nah, ini sama ini. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, bicara tentang akidah, bicara tentang keimanan sama, nggak ada perbedaan. Ini satu isi risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia. Yang kedua isinya adalah, risalah itu adalah syariat.
Nah, syariat ini fungsinya apa? Syariat ini fungsinya adalah tata cara kehidupan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasul tersebut kepada umatnya untuk dilaksanakan oleh umat manusia tadi. Oleh umat manusia tadi, yaitu peraturan-peraturan tata cara kehidupan 24 jam yang sering saya katakan, dari seorang hamba itu bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun, bahkan sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, bahkan sampai manusia ini meninggal pun, itu ada syariat bagaimana tata cara ya memperlakukan jenazahnya. Bahkan setelah si mayit ini meninggal pun dan dimasukkan ke dalam kuburnya pun, masih ada tata cara dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Apa saja ya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, yang masih bisa bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal. Nah, diantaranya sedekah yang pahalanya diniatkan untuk si mayit. Di antaranya mendoakan si mayit. Inilah isi yang kedua daripada risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Nah, risalah ini tata cara kehidupan dalam aspek apa? Semua aspek kehidupan. Cara berekonomi, cara berinteraksi dengan masyarakat, ya, cara bagaimana berpolitik, mengelola suatu bangsa, satu negara, cara bagaimana memperlakukan sumber-sumber daya alam yang Allah amanahkan dan Allah titipkan. Cara apa lagi, Pak? Semua aspek. Cara bagaimana manusia itu untuk mengembangkan, ya, untuk berkembang, yaitu bagaimana cara dia menyalurkan syahwat birahinya. Itu ada etikanya, ada aturannya yang disebut dengan, kalau dalam fikih Islam disebut kitabul nikah, bab tentang nikah. Semua ada etikanya, nggak ada yang tidak ada aturannya. Nah, ini kandungan yang kedua dari risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Nah, kandungan yang ketiga, nah, dan ini yang digarisbawahi oleh Rasul, ya, yaitu akhlak karimah. Sehingga Rasul mengatakan apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ini hadis diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, ya, di situ Sunan Ibnu Majah, bahkan Al-Bazzar, bahkan Al-Hakim, dan banyak ulama hadis menyatakan, termasuk Al-Albani mengatakan hadis innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak ini hadis sahih, sanadnya nggak perlu dipersoalkan. Apa kata Rasul? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia, yang landasan risalah itu adalah akidah keimanan yang sebagai fondasi kehidupan manusia, dan tata cara kehidupannya adalah syariat, ya, yang tujuan utamanya adalah menuju apa? Akhlak karimah, akhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu sebagai apa fungsinya? Pakaian yang harus dipakai dalam segala aspek kehidupan orang yang menjadikan akidah sebagai landasan kehidupannya, yang menjadikan syariat sebagai tata cara kehidupannya. Akhlak itulah sebagai pakaiannya. Dan Ali bin Abi Thalib pernah mengungkapkan satu ungkapan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-akhlaq qoblal ilmi. Akhlak itu di atas segalanya, bahkan di atas ilmu. Jadi orang pintar bagaimanapun, tinggi bagaimanapun ilmunya, kalau nggak ada akhlaknya nggak ada artinya itu ilmu. Apalagi maaf,
Maaf, sudah bodoh nggak berakhlak. Mending cuma bodoh, miskin lagi. Ya Pak Jican ya, udah miskin, bego, nggak berakhlak. Astagfirullah, sombong lagi. Nah itu sombong itu nggak berakhlak. Ya, ini risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. 3 aspek ini, apa tadi? Akidah, bicaranya iman, fungsinya adalah sebagai landasan kehidupan. Syariat, bicaranya tata cara kehidupan. Akhlak, pakaian yang harus digunakan oleh orang yang berakidah dan yang menjalankan syariat. Jadi walaupun dia menjalankan syariat, maaf ya, mungkin boleh dibilang, wah sholatnya kayaknya rajin, tapi akhlaknya nggak ada juga nggak benar juga Pak. Jadi 3 aspek ini nih nggak bisa diapakan, nggak bisa dipisahkan. Maka ini sering yang kita bahas di sini, Islam itu nggak mengenal ajaran sekularisme gitu. Islam itu nggak mengenal ajaran liberalisme. Islam itu nggak mengenal ajaran pluralisme agama. Karena apa? Karena akidah itu harga mati gitu. Islam itu nggak mengenal ajaran yang disebut dengan materialisme. Ukuran sesuatu materi, nggak ada. Apalagi isme-isme yang lain, nggak. Islam itu sudah selesai. Risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad mengandung 3 aspek. Akidah bicara tentang iman, fungsinya sebagai dasar kehidupan. Syariat sebagai tata cara kehidupan yang harus dijalani oleh seorang muslim, kemudian dia menggunakan akhlak karimah dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagai pemimpin yang berakhlak mulia, sebagai praktisi ekonomi yang berakhlak mulia dalam berekonomi. Jelas Pak ya? Dia kelola alam semesta ini, dia kelola sumber daya alam ini, berakhlak dalam mengelola alam semesta ini. Sebab kalau kita nggak berakhlak dalam mengelola sumber daya alam ini, nggak berakhlak dalam memperlakukan alam semesta ini, dalam memperlakukan hutan tidak berakhlak, dalam memperlakukan yang namanya gunung tidak berakhlak, dalam memperlakukan sumber daya alam yang ada di perut bumi tidak berakhlak. Allah sudah ingatkan. Contoh dalam surat Ar-Rum ayat 41. Apa kata Allah? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak nyata jelas bahkan ya di depan mata kita. Apa kata Allah? Al-fasad, segala macam bentuk kerusakan. Kerusakan akhlak, kerusakan lingkungan, kerusakan budaya, berbagai macam kerusakan terjadi, baik fil barri wal bahri, yang terjadi di daratan maupun di lautan. Allah katakan apa? Ya, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kehancuran dan kerusakan, berbagai macam kehancuran itu akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, masih menginginkan kita itu mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari berbagai macam kerusakan dan dampak ekonomi, dampak sosial, dampak apa lagi Pak? Ya, yang terjadi, yang negatif-negatif itu. Nah, Allah masih menurunkan sebetulnya liyuziqahum ba'dallazi amilu, sebagian kecil dari dampak kerusakan tersebut, belum semuanya. Itu baru masih sebagian kecil. Kenapa Allah masih menurunkan sebagian kecil daripada dampak kerusakan tadi? Allah masih mengatakan la'allahum yarji'un, mudah-mudahan manusia-manusia yang melihat langsung, bahkan bisa jadi yang tertimpa langsung dengan dampak-dampak tersebut, kerusakan-kerusakan tersebut, mampu mengambil hikmah dan pelajaran dan dia kembali ke jalan yang benar. Jelas? Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Makanya itu Rasul dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat
Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah, kata Rasul, dimanapun kau berada. Bertakwalah kau kepada Allah. Ya. Subhanallah. Allah tadi katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad menyampaikan risalah kepada umat manusia kecuali aku garansi, aku jamin kalau risalah itu diamalkan dalam kehidupan. Apa kata Allah? Rahmatan lil alamin, itu pasti akan terwujud. Itu garansi dari Allah. Rahmatan lil alamin dalam ekonomi, insya Allah yakinlah kata Allah akan terwujud kalau risalah ini diamalkan gitu. Rahmatan lil alamin dalam kehidupan sosial akan terwujud kata Allah kalau risalah ini diamalkan. Ya. Rahmatan lil alamin dalam berpolitik pun akan tercipta kalau risalah ini dijalankan. Tapi kan kita ini diserang dengan yang saya katakan tadi itu. Ini yang disebut dengan istilah ya, perang peradaban. Jelas Pak, perang peradaban. Orang Islam itu kalau diserang dengan senjata, wow, dia bertahan Pak. Karena dalam Islam itu mati syahid, menang alhamdulillah, kan gitu loh Pak. Nggak ada istilahnya rugi. Maka bagaimana cara untuk menghancurkan umat ini? Bagaimana cara menindas umat ini? Lakukan perang peradaban gitu loh Pak. Perang peradaban, yaitu yang saya katakan tadi. Serang umat ini dengan isme-isme yang sebetulnya nggak benar. Pengaruh itu cara berpikir generasi-generasi intelektual, bahkan orang yang mempunyai kebijakan. Sudah waktunya dan memang harus orang-orang yang mempunyai otoritas kebijakan dalam negara di mana umat Islam itu berada, semestinya orang-orang yang memang rahmatan lil alamin ini gitu loh Pak. Jangan lagi mau tertipu kita ini. Ini kan kadang-kadang yang dirusak cara berpikir kita, yang disebut dengan perang peradaban. Dalam bahasa, ada mata kuliah waktu saya di Madinah dulu namanya Al-Hadarah Al-Islamiyah. Ya. Al-Hadarah Al-Islamiyah. Peradaban Islam. Saya belajar itu 4 semester itu, mata kuliah Al-Hadarah Al-Islamiyah namanya. Itu perang peradaban itu ya perang apa yang disebut dengan perang ideologi. Perang apa lagi? Bukan perang yang langsung pakai senjata, enggak. Diserang Pak cara berpikir kita Pak. Diserang ekonomi kita. Bahkan kalau bisa hak otoritas untuk menentukan kebijakan yang berdampak langsung kepada umat ini, jangan sampai umat Islam yang memegang dan menentukan. Ini namanya perang peradaban. Nah makanya salah satu hadis Rasul Muhammad SAW agar tercipta yang namanya rahmatan lil alamin ini, Rasul katakan ittaqillaha haitsuma kunta. Hei, kata Rasul, kalau engkau menjadi umatku, bagian dari umatku, dimanapun kau berada 24 jam dan dengan siapapun engkau, jadilah manusia-manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah, apapun profesi dan dimanapun kau berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Rasul. Ini sebetulnya sudah salah satu ya cara yang diajarkan oleh Rasul untuk kita sedini mungkin keberadaan kita ini menjadi manusia-manusia yang menghadirkan rahmatan lil alamin gitu loh.
Jadi pedagang yang menghadirkan rahmatan lil alamin dalam berdagang. Menjadi aparat penegak hukum, bagaimana menjadi aparat dan penegak hukum yang menghadirkan rahmatan lil alamin. Menjadi politisi, bagaimana politisi yang menghadirkan rahmatan lil alamin. Ini Islam ya. Dan ini subhanallah dahsyat Islam itu gitu. Gimana caranya? Dimanapun kau berada, umatku, jadilah engkau manusia-manusia, person-person yang bertakwa kepada Allah. Jadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Menjadi praktisi ekonomi, menjadi praktisi ekonomi yang bertakwa. Menjadi aparat penegak hukum, menjadi aparat dan penegak hukum yang bertakwa kepada Allah. Menjadi ilmuwan yang diamanahkan oleh Allah keintelektualan, ilmu pengetahuan yang luas. Jadilah engkau para ilmuwan dan intelektual yang bertakwa kepada Allah, bukan yang melacurkan ilmunya. Gitu. Banyak kan para pelacur-pelacur intelektual sekarang, Mbak? Mencari pembenaran-pembenaran atas segala macam bentuk kezaliman. Banyak nggak sekarang, Mbak? Banyak. Aparat-aparat dan penegak-penegak hukum yang melacurkan dirinya, mencari pembenaran-pembenaran, membuat undang-undang untuk membenarkan kezaliman. Banyak nggak sekarang, Mbak? Ini kan artinya ketakwaan sudah nggak ada lagi pada diri mereka, gitu. Jadi untuk menciptakan rahmat, untuk menciptakan dan menghadirkan rahmatan lil alamin ini, ya, jurus jitu yang Rasul ajarkan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Apapun profesimu, dimanapun kau berada, 24 jam. Dari kau bangun tidur, bahkan sampai kau tidur, bahkan sampai kau menghembuskan nafasmu yang terakhir, apapun profesimu, hei umatku, jadilah engkau hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa sih? Takwa itu kan memprotek, melindungi apapun nikmat, apapun potensi, apapun amanah yang Allah anugerahkan dan diberi, yang Allah berikan, diprotek itu, dilindungi itu, jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang nggak diinginkan oleh Allah. Itu takwa dalam bahasa. Makanya itu ulama mendefinisikan takwa adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Laksanakan segala perintah Allah pada waktu yang sama, jangan hanya melaksanakan perintah Allah saja. Apapun yang dilarang oleh Allah itu tinggalkan, gitu. Jadi caranya sedini mungkin sudah Allah katakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Nah, namanya manusia tidak ada yang sempurna, pasti pernah keliru, pernah salah, pernah berbuat dosa. Gimana caranya, kata Rasul? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Itu hadisnya bunyinya begitu. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'at bi'is sayyi'atal hasanata. Kalau engkau pernah terlanjur melakukan dosa, melakukan kesalahan yang akhirnya bukan menghadirkan rahmatan lil alamin, bahkan bisa menghadirkan bencana dan musibah, berhenti, jangan teruskan. Gimana caranya? Wa'ad bi sayyi'atil hasanata. Cepat ganti kesalahanmu itu dengan perbuatan baik dan dengan perbuatan yang benar. Yakinlah kalau engkau betul-betul dari lubuk hatimu sadar dan mengganti kelalaian dan dosa yang pernah dilakukan itu dengan kebaikan. Rasul bilang, tamhuha, dosa yang sudah keliru itu, yang sudah terlanjur itu, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lagi-lagi, Pak, hadis ini ditutup oleh Rasul, wa khaliqin nasa bihuluqin hasan. Bahasanya wa khaliqin nasa. Ya, bukan wa khaliqil muslimin, bukan wa khaliqil ladzina amanu, bukan bergaullah dengan orang-orang beriman saja, bukan bergaullah dengan orang-orang muslim saja, bukan, tapi wa khaliqin nasa, kata Rasul, bergaullah engkau dengan siapapun makhluk yang bernama manusia, apapun sukunya, apapun status sosialnya, dimanapun tuh orang berada.
selama dia manusia. Pergaulilah manusia tersebut, baik dia beriman atau tidak, baik dia kaya atau miskin, baik dia orang kota, orang desa, selama dia manusia, suku apapun, bangsa apapun, ya, untuk menghadirkan rahmatan lil alamin itu, bergaulah engkau dengan siapapun manusia dengan akhlak mulia, bihulukin hasanin, dengan akhlak mulia tersebut. Kenapa? Karena nggak akan tercipta rahmatan lil alamin itu kalau bukan dengan akhlak mulia gitu loh. Apa ya? Nggak akan tercipta rahmatan lil alamin, nggak akan hadir rahmatan lil alamin dalam kehidupan ekonomi kalau pelaku ekonomi itu tidak berakhlak dalam berekonomi. Nggak bakalan, Mbak. Nggak bakal tercipta dalam penegakan hukum di masyarakat dalam satu negara kalau aparat-aparat dan penegak hukumnya tidak berakhlak karimah dalam menjalankan amanah dan tugasnya sebagai aparat dan penegak hukum. Nggak akan tercipta dan nggak akan hadir rahmatan lil alamin kalau para ilmuwan, intelektual, orang-orang cerdik pandai, budayawan itu tidak berakhlak karimah, bahkan melacurkan ilmunya. Ya Pak, banyak nggak para pelacur intelektual, Pak? Banyak, nggak bakal hadir itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Nah, inilah risalah yang disampaikan oleh Rasul. Di mana salahnya kita memperingati lahirnya orang yang membawa risalah seperti ini? Di mana salahnya? Kecuali kalau kita memperingatinya dengan acara-acara dosa, maksiat, kemungkaran, kezaliman. Kalau kita memperingatinya dengan bersolawat, baca Quran, bersilaturahim, saling berinteraksi, bahkan bersedekah mungkin di situ, Pak ya. Jadi mana salahnya gitu loh, Pak? Kok agama kayaknya picik banget ya, Pak ya? Bagi sebagian orang. Oke, Pak, selesai. Nah, apa itu akhlak? Ini udah sering kita bahas. Akhlak itu adalah isi hati, pikiran, pernyataan, perbuatan, kebiasaan, karakter, dan sikap makhluk, dalam hal ini manusia khususnya, jika sesuai apa yang ada di hatinya, pikirannya, pernyataannya, perbuatannya, kebiasaannya, karakter, dan sikapnya makhluk yang bernama manusia ini, dengan peraturan sang Khalik, yaitu Allah, itulah yang disebut dengan akhlak karimah dan akhlak mulia. Tapi kalau sudah bertentangan, nah inilah yang disebut dengan akhlak tercela. Sumbernya akhlak adalah apa yang ada di hati. Maka jagalah hati, jangan kita kotori. Jagalah hati, cahaya ilahi. Cahaya ilahi, keberkahan hidup dari Allah, insya Allah Allah akan berikan dalam segala aspek kehidupan kita kalau hati kita bersihkan. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bagaimana kita akan mendapatkan lentera, lampu yang menerangi kehidupan kita kalau hati kita kotor dengan hasud, dengan dengki, dengan kesombongan, dengan kikir, dengan ego, dengan merasa paling pintar sendiri, dengan merasa paling berkuasa sendiri. Padahal manusia, siapapun dia, apapun status sosialnya, manusia itu tidak bisa lepas ketergantungan kepada orang lain. Sudah meninggal pun kita, Pak, kita masih bergantung dengan orang-orang yang masih hidup, orang lain, Pak. Minimal untuk merawat jenazah kita, memperlakukan jenazah kita sampai dimakamkan sesuai dengan syariat. Bahkan sudah mati pun kita, udah masuk kuburan pun kita masih butuh maaf dari orang-orang yang pernah kita zolimi, yang mungkin kita belum sempat meminta maaf. Kita masih butuh doa-doa orang-orang soleh.
untuk meringankan azab kita di alam sana nanti kalau kita punya dosa. Tidak ada manusia tinggi bagaimanapun jabatannya sementara kok. Mau rekayasa apa kek? Kurang apa berkuasanya namanya Namrud dengan Firaun. Itu sampai menyatakan diri mereka dia sebagai Tuhan. Namrud dan Firaun pun hanya tinggal cerita. Kurang kaya apapun, kurang kaya apa yang bernama yang namanya Korun. Korun pun berakhir dan hanya tinggal cerita. Itulah kehidupan manusia. Tidak ada yang abadi. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana kau pun berada. Supaya kehadiran kita bisa menghadirkan rahmatan lil alamin. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Kalau kita terlanjur melakukan dosa, melakukan kesalahan, cepat sadar. Cepat sadar, sadari kesalahan itu. Dan tambahlah ya, dosa-dosa kesalahan yang pernah kita lakukan itu dengan kebaikan, dengan amal soleh. Insya Allah kata Rasul, tamhuha, kebaikan yang kita lakukan dengan dasar kesadaran tadi, insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Terakhir kata Rasul, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Siapapun manusia ini, pergaulilah dengan akhlak karimah, dengan hati yang bersih, dengan pemikiran yang bersih, dengan tutur kata yang bersih, dengan tindakan dan perbuatan yang positif, kebiasaan yang positif, dengan karakter-karakter kita yang baik dan dengan sikap yang positif dengan siapapun manusia ini. Insya Allah terciptalah apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan? Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.